Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Wardoyo, salah satu guru dari SMP 1 Muhammadiyah Magetan. Dalam hal ini saya akan menerangkan pendidikan tata krama karakter siswa atau santri. Arti kata tata krama itu terdiri dari dua suku kata. Tata itu aturan, krama itu ragam hormat. Tata krama bisa diartikan menjadi aturan atau kaidah sopan santun. Tujuannya adalah sopan santun untuk saling menghargai, menghormati, dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Dasar-dasar etiket atau tata krama adalah: yang pertama itu sopan santun, kedua memberi perhatian kepada orang lain, ketiga menjaga perasaan orang lain, keempat menempati waktu dan janji, lima memiliki rasa toleransi, enam dapat menguasai diri, dan tujuh berusaha untuk memahami orang lain. Selanjutnya, manfaat tata krama dalam kehidupan manusia adalah membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, kemudahan hubungan baik dengan orang lain, serta memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Dalam memelihara suasana yang baik di lingkungan sekolah, keluarga, kantor, dan masyarakat. Tata krama perlu diperhatikan antara lain: 1. Tata krama berbicara, 2. Tata krama berpakaian, 3. Tata krama makan dan minum. Tata krama berbicara. Berbicara harus diperhatikan. 1. Jangan mengatakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, hendaklah berbicara dengan jujur, terus terang, atau tidak mengada-ada. 3. Jangan menyindir, berlagak sombong, dan merendahkan orang lain. 4. Hendaklah mengucapkan terima kasih atas pertolongan atau pemberian orang lain. 5. Sewaktu orang tua berbicara, hendaklah mendengarkan dengan penuh hormat. Jangan menyela pembicaraan. Selanjutnya, bersikap sopan dan menyapa dengan hormat. Berikutnya, mengucapkan terima kasih bila ditolong. Selanjutnya, tidak mengejek, menyindir, mengolok. Selanjutnya, tidak berbicara ketus terhadap orang lain. Sikap siswa pada guru dan karyawan sekolah dan tamu dinas sekolah. Nah, ini calon siswa baru dan calon santri harus memperhatikan. Di sini ada 6, yaitu siswa wajib menghormati semua guru dan karyawan yang ada di sekolah. Yang kedua, pada saat berpapasan dengan guru, siswa wajib memberi salam. 3. Berbicara dengan guru atau karyawan, gunakan kata-kata permisi, minta tolong, dan terima kasih. Yang keempat, berbicara dengan guru wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau menggunakan bahasa Jawa Kromo.
Yang kelima, siswa wajib menghormati tamu sekolah, baik tamu dari dinas maupun tamu orang tua siswa, dan memberi salam. Yang terakhir, siswa wajib membantu tamu yang datang dengan cara mengantarkan atau menunjukkan ruangan yang akan dituju oleh tamu. Nah, berikutnya adalah hal seragam. Seragam rapi cermin pribadi. Nah, di sini siswa harus selalu menggunakan seragam sesuai dengan hari yang ditentukan. Jangan sampai saltum. Maksudnya saltum itu adalah salah kostum. Berpakaianlah dengan semestinya. Anda berada di sekolah, bukan di mall ataupun di tempat lain. Seragam sekolah Anda akan mencerminkan diri Anda dan menampilkan citra alma mater Anda. Nah, sekarang berpakaian di sekolah. 1. Siswa datang pada hari-hari belajar diwajibkan memakai seragam sekolah yang sudah ditentukan. Misalnya baju biru putih dengan kaos kaki putih. Baju seragam khusus yaitu batik. Nah, kalau di SMP juga punya batik ciri khusus. Selanjutnya menggunakan sepatu hitam polos tanpa hiasan, menggunakan atribut sekolah berupa bed, lokasi, dasi. Di sini baju kalau di umum pramuka, tapi kalau di Muhammadiyah itu baju HW lengkap dengan atributnya dan sepatu hitam. 2. Siswa datang ke sekolah di luar jam belajar wajib menggunakan pakaian sopan, hem dengan menggunakan sepatu. 3. Memasuki pintu gerbang sekolah, jaket harus dilepas. Etika berdandan. Yang pertama, tidak berdandan atau menggunakan bedak berlebihan. Ini khusus putri tentunya. Yang kedua, tidak menggunakan pemerah bibir. Ketiga, tidak menggunakan cat kuku. Yang keempat, bagi yang berjilbab menggunakan jilbab polos sesuai ketentuan seragam. 5. Rambut disisir rapi. Bagi yang tidak berjilbab, bila rambut melebihi bahu, wajib diikat atau dikuncir. 6. Memasukkan baju ke dalam celana atau rok menggunakan sabuk polos sekolah. 7. Tidak menggunakan perhiasan emas, bahan yang lain. Nah, contoh itu ada contoh seragam sekolah. Jadi kalian bisa lihat itu yang laki-laki maupun yang perempuan itu rapi dan standar. Nah, di sini pendidikan karakter di sekolah menurut pemerintah. Sekarang kenapa diadakan pendidikan berkarakter? Kita tahu remaja sekarang banyak masalah-masalah seperti masalah pergaulan bebas, masalah narkoba, dan lainnya. Tujuannya apa? Jadi tujuan pendidikan karakter pada tingkatan atau institusi mengarahkan pada pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh semua warga sekolah dan masyarakat sekitar sekolah.
Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas. Dasar hukumnya itu ada 9. Nah, di sini kita sebutkan 1 sampai 4 saja. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan yang keempat Permendiknas Nomor 39 Tahun 28 tentang Pendidikan. Pengertian karakter dan pendidikan karakter. Karakter itu sama dengan sifat, adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum atau konstitusi, adat istiadat, dan estetika. Pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Pendidikan karakter di sini adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku atau karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia insan kamil. Nilai-nilai karakter untuk siswa di situ digambarkan dalam sebuah diagram, yaitu diri sendiri. Di situ ada Tuhan Yang Maha Esa, ada sesama, ada kebangsaan, dan lingkungan. Nah, di sini kita harus tahu tentang moral kenoid, artinya itu pengetahuan tentang moral atau etika. Setelah kita tahu, tentu kita akan melaksanakan pengetahuan tersebut ke tindakan atau moral action. Nah, di sini terus setelah kita action itu ada moral feeling. Jadi dari komponen 3 itu antara moral kenoid, moral feeling, dan moral action akan membentuk karakter siswa, sehingga dalam bergaul dengan sesama, di sini sesama itu bisa antar teman atau seusia, dengan lingkungan itu berarti di masyarakat, dan bisa menerapkan sebagai berbangsa atau bernegara, maksudnya begitu. Sekarang kita akan bahas atau kita lihat contoh-contoh beretika. Nah, di sini ada contoh, misalnya kalian memasuki ruang kantor dan ruang kelas pada saat ada pembelajaran. Apa yang harus diperhatikan kalian? Yang pertama, 1, mengetuk pintu dan meminta izin sebelum memasuki ruangan kantor atau ruang kelas. Yang kedua, mengucapkan salam kepada bapak atau ibu guru yang berada di dalam ruangan tersebut. 3, memasuki ruangan dengan sopan, tidak berlari ataupun dengan membuat gaduh. Yang keempat, menyampaikan keperluannya apa. Yang kelima,
itu setelah keperluannya selesai meninggalkan ruangan dengan sopan dan mengucapkan salam. Nah, di sini etika tata cara bertamu di rumah itu salah satu contoh juga. Misalnya kalian datang ke rumah bapak ibu guru atau saudara kalian di kampung atau di lingkungannya, itu sebaiknya satu, kita membuat janji dengan bapak atau ibu guru melalui telepon jika memungkinkan. Yang kedua, datang pada waktu yang tepat, tidak pada jam istirahat. Yang ketiga, mengetuk pintu sebaiknya hanya 3 ketukan, jangan terus-menerus, itu tidak boleh. Yang keempat, menggunakan pakaian yang sopan dan bersih. Yang kelima, berbicara dengan sopan. Terakhir, kita jangan lupa mengucapkan salam. Nah, ini ada contoh lagi, yaitu memasuki dan menggunakan kamar mandi sekolah. Jadi maksudnya di sini kalau di sekolah pondok itu kan ada kamar mandi. Itu tentu kita juga harus menjaga kebersihan dan ada ketentuan atau tata caranya. Yang pertama, gunakan sandal khusus untuk kamar mandi yang kedap air tentunya. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah masuk kamar mandi. Tidak bersuara gaduh atau kerasa pada saat berada di dalam kamar mandi. Tidak berisik gitu Mas. Selanjutnya, menggunakan air secukupnya, tidak berlebihan. Ketiga, membuang bahan kimia atau sampah ke dalam kloset atau saluran kamar mandi itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya, mematikan air pada saat keluar dari kamar mandi, itu kerannya ditutup. Yang kelima, tinggalkan kamar mandi dalam keadaan bersih dan rapi. Etika, nah ini contoh lagi, kalau di sekolah itu ada kantin, maka di kantin pun kalau kita masuk ada contoh. Contohnya ini, etika makan dan belanja di kantin sekolah. Yang pertama itu kita harus antri. Yang kedua, berbicara sopan pada penjual atau di sini petugas kantin. Tiga, membayar sesuai ketentuan. Yang keempat, mengambil makanan dengan tangan kanan atau dengan alat bantu bila makanan tanpa pembungkus. 6. Tidak membawa makanan keluar dari wilayah kantin. Berikutnya, duduk dengan tenang dan sopan pada kursi yang telah disediakan. Yang ketujuh, makan dengan sopan dan tidak gaduh. 8. Membersihkan meja dari tumpahan makanan. Yang 9. Mengembalikan gelas atau piring pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan setan makanan yang dibeli. Terakhir, membuang sampah pembungkus makanan pada tempat sampah yang disediakan sesuai dengan jenisnya. Nah,
Di sini juga dicontohkan dalam etika makan dan minum dalam jamuan makan. Contohnya kalau kalian itu pas bertamu ke tempat orang atau saudara kalian, yang pertama etika yang harus diperhatikan antara lain: satu, jangan bicara waktu mulut ada terisi makanan. Dua, waktu mengunyah mulut harus tertutup. Yang ketiga, waktu makan sendok dan garpu jangan sampai bersuara gaduh, maksudnya benturan gitu. Yang keempat, gunakan sendok dan garpu yang bersih untuk mengambil makanan yang disediakan. Yang kelima, jangan mengambil makanan berlebih sehingga tidak habis. Berikut juga ada contoh etika memasuki musola sekolah. Nah, ini karena nanti itu rutin, maka ini juga sangat perlu diperhatikan. Etikanya apa? Yang pertama, memasuki musola dengan tertib. Kedua, mengambil wudhu dengan berhemat air. Ketiga, bila menggunakan alat sholat wajib melipat dengan rapi dan dikembalikan pada tempatnya. Keempat, menggunakan Al-Quran musola wajib setelah selesai mengembalikan pada tempatnya dan ditata dengan rapi. Yang kelima, tidak bergurau di dalam musola. Yang keenam, tidak melewati di depan orang yang sedang sholat. Selain itu tadi juga ada etika berjalan bersama pada saat berangkat dan pulang sekolah. Yang pertama, kita harus berjalan pada lajur sebelah kiri. Kedua, berjalan tidak bergerombol, sebaiknya hanya 2 atau 3 orang. 3, tidak gaduh dan mengganggu ketenangan masyarakat yang dilewati. 4, bila perlu menyapa dengan masyarakat sekitar sekolah, berbicaralah dengan sopan. 5, tidak mengambil barang, merusak barang atau tanaman yang ada di jalan. Yang keenam, tidak membuang sampah sembarangan di sepanjang jalan. Nah, di sini tentu kalian akan menjadi siswa. Sebagai siswa, kita harus melakukan 1, datang on time. Bukan berarti datang tepat saat bel masuk berbunyi. Dengan datang lebih pagi, kamu bisa menyiapkan diri untuk menerima pelajaran. Yang kedua, aku datang di sekolah jam 45 menit. Saya ulang. Yang kedua, aku datang di sekolah jam 6.45 menit pagi. Yang ketiga, mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal, kerjakan PR di rumah. Jangan gunakan saat ini untuk mengerjakan PR atau yang lain. Atur waktumu dengan bijaksana. Yang keempat, seragamku harus rapi dan sesuai ketentuan. Yang kelima, aku tidak akan pernah membolos. Selanjutnya, aku menjaga kebersihan dari fasilitas sekolah. 7, aku akan tertib di dalam kelas. Yang kedelapan, aku harus bersikap jujur, tidak mencontek. 9, aku harus sopan kepada setiap orang. 10, aku tidak akan pernah merokok. 11,
Aku tidak akan pernah mencuri dan berkelahi. 12. Menghormati kepala sekolah, bapak ibu guru, ustadz ustadzah, dan karyawan. 13. Menghormati teman dan kakak kelas. Ke-14. Mengikuti kegiatan di sekolah. 15. Mengikuti upacara bendera. Dari semua tadi kita sudah paparkan atau jelaskan tentang pendidikan karakter. Tentu saya ingin bertanya atau memberi soal kepada kalian calon siswa-siswi baru dan santri baru. Yang pertama, apa manfaat tata krama dalam kehidupan manusia? Yang kedua, sebutkanlah 4 dasar etika atau tata krama. Yang ketiga, dalam menjalankan etika tata krama sebagai seorang siswa harus melakukan apa? Yang banyak tadi loh. Terus itu nanti dikerjakan ya, ditulis di lembar kertas, nanti dikumpulkan setelah ada pemberitahuan dari sekolah kapan masuknya yang resmi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.